Waktu itu kalau dari segi kronologisnya ada berbagai macam versi gitu ya. Memang pada saat itu 3 hari hujan berturut-turut. Nah, sehingga mengakibatkan tumpukan sampah itu yang memang sudah tinggi, dulu tumpukan sampah sampai 70 meter tingginya. Kemudian ditambah di bawah itu, di bawah Lewi Gajah itu memang ada mata air. Kayak misalnya itu air yang dari bawah mendesak, dari atas turun kan. Jadi ya itu sudah, dan nggak ada di sana nggak ada tanggul apa-apa kan. Jadi setinggi itu 30-70 meter longsor ke bawah, terbawa sejauh paling jauh itu 1 kilo. Si longsoran dan aliran bahan rombakannya itu menyapu ke rumah-rumah penduduk sehingga mengakibatkan korban jiwa. Karena orang tua bilang kalau di Sunda itu sampah itu identik dengan bala. Bala itu bukan hanya sampah sembarangan, tapi arti dari bala itu. Ba itu bau, la itu lalat. Apalagi yang namanya Cirende 22 tahun kalau nggak salah. Ya akhirnya 2005 itu longsor, kan satu kampung habis. Termasuk rumahnya habis, orang-orangnya hampir semua habis. Kejadiannya jam 3 dikasih tahu sama bapak itu ternyata memang jalannya sudah ketutup sampah. Saya pulang, saya nunggu di sana sampai jam 7 pagi. Ternyata memang lihat sampah itu yang sudah menggunung. Jadi sampah itu naik ke atas gitu, sampai ke atap. Dari atap itu dibuka dan itu kasur itu sampai naik ke atas. Dan kebetulan pas saya ke sana itu yang ditemukan itu kebetulan kerabat dekat tuh, sama anaknya sama suaminya. Nggak kuat. Jadi lihat evakuasi itu saya nggak kuat. Nah itu kerasa sampai sekarang. Apa nih? Bebas? Oh belum. Udah sampai sekarang masih diperingati. Itu bukan keluarga korban sebetulnya. Bahkan di sini warga adat, warga Cirende memperingati karena yang namanya mati itu kan manusia. Itu yang tanggal 21 memang peringatan TPA Lewi Gajah itu udah setiap tahun diperingati. Acara adat itu tanggal 21 gitu. Di tanggal 20-nya sore-sore jam kurang lebih tabu opat, jam 4 itu kami akan ngambil mata air. Setelah itu ada prosesi jejab kanumulang, prosesi untuk mendoakan yang meninggal. Lalu ada tabur bunga, itu membawa mata air tadi dengan bunga tabur ke tempat TPA-nya. Yang intinya melawan lupa. Jadi jangan sampai lupa. Jadi jangan sampai masuk ke lubang yang sama gitu kan. Itu pelajaran yang sangat berharga karena memang bencana manusia. Wirah makawarti pamugi bahan katampi apunten anu kasuhun. Yang terbesar terus terang aja masih tetap dari masyarakat karena jumlahnya banyak. Perbandingannya sampah organik dengan anorganik itu sampah organiknya 70%, anorganiknya kurang lebih 30%. Inilah kisarannya gitu. Mugi enggal sing tiasa etang. Diharapkan juga ada keinginan agar dia tidak membuang sampah semuanya ke tukang sampah yang selalu angkut. Memang kunci pengolahan sampah yang baik itu adalah ketika sampah diolah sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Jadi kalau saya di rumah ya walaupun memang di gerobak disatukan lagi, ya kita cobalah membiasakan minimal ke anak-anak gitu ya. Kita coba biasakan dari kecil mengolah sampahnya, minimal kita biasakan membuang sampah pada tempatnya dulu lah gitu ya.
nggak ada salahnya itu ditanami kayu-kayu yang keras dulu. Itu akan lebih baik. Akan mudah-mudahan menjadi kawasan wisata gitu kan. Wisata alamnya gitu. Ya itu aja pesan dari Abah, mungkin khususnya untuk masyarakat yang di mana saja yang mungkin bisa mengumpulkan atau bisa belanja dengan kemasan-kemasan plastik. Jangan sampai ya kejadian Cirende itu terulang kedua kali. Ngarah tembong komarana mumule sing nya-nya urang luhurkeun ajen seni sing nyata.
Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021 dengan tema Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan sebelumnya untuk menunggu bisa mencicipi makanan yang telah disediakan. Dan sebagai informasi juga, acara pada pagi hari ini sudah tayang di YouTube dan juga Zoom. Sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan untuk melakukan registrasi dan juga bisa mencicipi makanan yang telah disediakan. Terima kasih. Waktu itu kalau dari segi kronologisnya ada berbagai macam versi gitu ya. Memang pada saat itu 3 hari hujan berturut-turut, nah sehingga mengakibatkan tumpukan sampah itu yang memang sudah tinggi, dulu tumpukan sampah sampai 70 meter tingginya. Kemudian ditambah di bawah itu, di bawah Lewi Gajah itu memang ada mata air. Kayak misalnya itu air yang dari bawah mendesak, dari atas turun kan. Jadi ya itu sudah, dan nggak ada di sana, nggak ada tanggul apa-apa kan. Jadi setinggi itu 30-70 meter longsor ke bawah, terbawa sejauh paling jauh itu 1 kilo. Si longsoran dan airan bahan rombakannya itu menyapu ke rumah-rumah penduduk sehingga mengakibatkan korban jiwa. Karena orang tua bilang kalau di Sunda itu sampah itu identik dengan bala. Bala itu bukan hanya sampah semarakan, tapi arti dari bala itu. Ba itu bau, la itu lalat. Apalagi yang namanya Cirende 22 tahun kalau nggak salah. Ya akhirnya 2005 itu longsor, kan satu kampung habis. Termasuk rumahnya habis, orang-orangnya hampir semua habis. Kejadiannya jam 3 dikasih tahu sama bapak itu ternyata memang jalannya sudah ketutup sampah. Saya pulang, saya nunggu di sana sampai jam 7 pagi. Ternyata memang lihat sampah itu yang sudah menggunung. Jadi sampah itu naik ke atas gitu, sampai ke atap. Dari atap itu dibuka dan itu kasur itu sampai naik ke atas. Dan kebetulan pas saya ke sana itu yang ditemukan itu kebetulan kerabat dekat tuh, sama anaknya sama suaminya. Nggak kuat. Jadi lihat evakuasi itu saya nggak kuat. Nah itu kerasa sampai sekarang. Apa nih? Bebas? Oh belum. Udah sampai sekarang masih diperingati. Itu bukan keluarga korban sebetulnya. Bahkan di sini warga adat, warga Cirende memperingati karena yang namanya mati itu kan manusia. Itu yang tanggal 21 memang peringatan TPA Lewi Gajah itu udah setiap tahun diperingati. Acara adat itu tanggal 21 gitu. Di tanggal 20-nya sore-sore jam kurang lebih tebu opat, jam 4 itu kami akan ngambil mata air. Setelah itu ada prosesi jejak kanumulang, prosesi untuk mendoakan yang meninggal. Lalu ada tabur bunga, itu membawa mata air tadi dengan bunga tabur ke tempat TPA-nya. Yang intinya melawan lupa. Jadi jangan sampai lupa. Jadi jangan sampai masuk ke lubang yang sama gitu kan. Itu pelajaran yang sangat berharga karena memang bencana manusia.
makawarti pamugi bahan katampi hapunten anu kasuhun. Yang terbesar terus terang aja masih tetap dari masyarakat karena jumlahnya banyak. Perbandingannya sampah organik dengan anorganik itu sampah organiknya 70%, anorganiknya kurang lebih 30%. Inilah kisarannya gitu. Mugi enggal sing tiasa etang. Diharapkan juga ada keinginan agar dia tidak membuang sampah semuanya ke tukang sampah yang selalu angkut. Memang kunci pengolahan sampah yang baik itu adalah ketika sampah diolah sesuai dengan karakteristiknya gitu ya. Jadi kalau saya di rumah ya walaupun memang di gerobak disatukan lagi, ya kita cobalah membiasakan minimal ke anak-anak gitu ya. Kita coba biasakan dari kecil mengolah sampahnya, minimal kita biasakan membuang sampah pada tempatnya dulu lah gitu ya. Keningan nukiwari ulah kasih lih kujunti. Nggak ada salahnya itu ditanami kayu-kayu yang keras dulu. Itu akan lebih baik. Akan mudah-mudahan menjadi kawasan wisata gitu kan. Wisata alamnya. Ya itu aja pesan di Abah mungkin khususnya untuk masyarakat yang di mana saja yang mungkin bisa mengumpulkan atau bisa belanja dengan kemasan-kemasan plastik. Jangan sampai ya kejadian Cirende itu terulang kedua kali. Ngarah tembong komarana mumule sing nya-nya urang luhurkeun ajen senina sing urang jagaan lingkungan hayu urang jagaan Cirende jadi tempat pangbalikan kampung endah tumanin. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021 dengan tema Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi. Kami persilakan Anda untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dengan semua pihak mengelola sampah agar bisa memiliki nilai yang ekonomis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi sampah di Indonesia dari sumbernya. Sebagai wujud syukur serta bangga kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Acara pada pagi hari ini mengusung tema Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi. Senang sekali karena kami berdua pada pagi hari ini dapat memandu acara selama hari ini. Perkenalkan, nama saya Non Bunga. Dan saya Bang Farhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat bergabung pada acara Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Dan tentunya telah hadir banyak sekali tamu-tamu istimewa dan spesial. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Yang kami hormati Ibu Ferry Farhati selaku Ketua Tim Penggerak PKK. Selamat pagi dan selamat datang juga saya ucapkan kepada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak RB Sutarno dan Ibu, dan juga seluruh hadirin yang hadir di sini maupun yang sedang menyaksikan streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tentunya acara pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar dan juga sukses tanpa adanya dukungan dari sponsor, supporter, dan media partners. Kami ucapkan terima kasih kepada Square Resources Holdings, Wardah Cosmetics. Terima kasih juga kepada Indo Relawan, MNC Sachi Indonesia, Unilever Indonesia, Furnas Rintara Jaya, Risi Project, PLN, T-Care, Perempuan Tani HKTI, Pertamina, Astra Isuzu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Republika, DAI TV, Now Jakarta, Saya Pilih Bumi, dan Eljon TV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan sehingga bisa hari ini kita bisa semua hadir di sini ya Non ya, demi mensukseskan acara Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Betul sekali Bang. Nah tidak lupa juga nih Bang, kita mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian dimanapun dan kapanpun untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah Bang, apa sih 3M itu Bang? 3M itu yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, mohon maaf, agar kita semua dapat terhindar dari COVID-19 ya Non ya. Betul sekali Bang, untuk menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang-orang di sekitar kita yang tercinta. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara utama sebagai insan yang beragama, sudah sepatutnya kita memanjatkan doa dan bermunajat, semoga Allah melancarkan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita sama-sama menyimak untayan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Hermawan. Kepada Bapak Fahmi Hermawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, serta Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah pada acara di pagi hari ini saya untuk membawakan doa dengan cara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami hamba-hambamu bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena berkat rahmat dan hidayah-Mu, kami dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Kami mohon perkenan atas kuasa-Mu ya Allah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berilah kami kesehatan lahir dan batin, supaya kami dapat membangun dan mewujudkan lingkungan hidup yang bebas dari sampah, yang hijau, bersih, sehat dan menyehatkan, serta terasa indah dipandang mata. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bangkitkan semangat bangsa ini, supaya dapat terus membangun lingkungan hidup yang baik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hindarkan negeri ini dan khususnya kota DKI Jakarta dari bencana lingkungan hidup. Bencana yang diakibatkan dari sampah, agar kami dapat mewujudkan DKI Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Ya Allah, terangilah kami dan para pemimpin kami dengan cahaya-Mu, sehingga dapat membedakan yang terpuji dan yang tercela, dapat membedakan yang hak dengan yang batil, dan dapat membedakan yang halal dengan yang haram. Ya Allah, sejahterakan hidup dan kehidupan kami, dan masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang Engkau cintai. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami, yang lalai dengan lingkungan hidup kami, yang lalai terhadap sampah-sampah kami, yang berakibat pada kerusakan lingkungan di sekitar kami, yang menimbulkan banjir, polusi dan pencemaran air, sungai, dan laut. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu dengan derajat yang mulia. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami harus meminta pertolongan ini? Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Fahmi Hermawan yang telah memandu doa pada pagi hari ini. Dan acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Syaripudin selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Syaripudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat para Kepala SKPD, UKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, para Wali Kota Administrasi dan Bupati Administrasi, para Camat dan Lurah yang hadir pada hari ini, para praktisi lingkungan, para ketua rukun warga dan perwakilan pengurus bidang pengolahan sampah RW, ketua Indonesia Indah Foundation, para relawan Hari Bersih Indonesia, para undangan, hadirin yang saya hormati, warga ibu kota yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan peringatan ini melalui daring. Mengawali laporan ini, perkenankan saya kembali mengajak Bapak dan Ibu sekalian
untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Bapak Gubernur yang saya hormati, Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari adalah untuk mengingatkan kita sebagai bangsa Indonesia bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peringatan HPSN ini dilatar belakangi oleh desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa terjadinya longsoran sampah di tempat pembuangan akhir Lui Gajah Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 yang menyebabkan timbulnya korban jiwa. Kegiatan HPSN tahun 2021 ini mengambil tema secara nasional yaitu sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Dengan maksud HPSN ini menjadi platform untuk memperkuat posisi sektor pengolahan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengolahan sampah berkelanjutan yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi dan sampah menjadi sumber energi waste to energy. Sejalan dengan tema di atas, pada peringatan HPSN tahun 2020 yang lalu, slogan kurangi, pilah dan olah atau kupilah sampah telah diluncurkan dan terus bergulir serta berkembang sampai akhirnya dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga, yang salah satu tujuannya adalah terbangunnya paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat dengan melakukan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah sesuai prinsip waste to resource. Capaian terkait upaya implementasi daripada Pergub 77 tahun 2020 tersebut antara lain sosialisasi Pergub 77 ke 5 wilayah kota administrasi dan kabupaten administrasi kepada para wali kota, camat, lurah, perwakilan ketua RW, LMK, dan PKK semua tingkatan, pengurus dan anggota di tingkat provinsi sampai dengan rukun warga. Peningkatan kapasitas kepada 2.741 PJLP pendamping rukun warga dan yang sudah terjun ke lapangan secara langsung sebanyak lebih kurang 50% dari jumlah 2.741. Yang berikutnya telah terbentuk bidang pengelolaan sampah di dalam struktur kepengurusan RW di seluruh RW di DKI Jakarta sejumlah 2.741. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih juga kepada sponsor, kolaborator, dan relawan yang mendukung kegiatan HPSN tahun 2021 ini. Mulai dari Hari Bersih Indonesia yang berupa gerakan pilah sampah dari rumah tangga sampai dengan event utama ini bisa diselenggarakan. Demikian yang dapat saya laporkan. Mohon perkenan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan arahan pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan Jakarta dapat mewujudkan warganya yang bahagia dan kotanya yang maju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarifudin atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu mari kita simak bersama-sama sambutan dari Ibu Angela Richardson, Founder and Chairwoman Indonesia Indah Foundation. Kepada Ibu Angela,
kami persilahkan. Selamat Hari Bersih Indonesia dan Hari Peduli Sampah Nasional 2021. Aksi memungut sampah dan merawat lingkungan kita dari luar mungkin tampak seperti tindakan yang kecil dan tidak ada gunanya. Namun, bagi kami, relawan yang sering melakukan pekerjaan berani ini, kami tahu ini tidak benar. Ini adalah cara termudah untuk membuka mata kita semua terhadap parahnya situasi sampah di sekitar kita. Kita bisa melihat langsung barang apa saja yang merupakan sampah terbesar, dan dari situ kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan menghindari penggunaan barang tersebut, seperti gelas plastik sekali pakai, sedotan plastik, kantong plastik, dan bungkus makanan sekali pakai. Perubahan ada di tangan kita, dan dimulai dari kita masing-masing sebagai individu. Kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mensosialisasikan program Kupilah Sampah dari Rumah. Ini adalah program yang sangat penting dan perlu diterapkan di rumah kita semua. Dengan memilah sampah dari rumah, hingga dengan 80% dari sampah Anda dapat didaur ulang atau di-upcycle dan tidak akan berakhir di TPA. Terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam mewujudkan hari ini. Anda adalah change makers dan leaders masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih indah. Mari kita semua melakukan bagian kita untuk menjaga Ibu Pertiwi. Selamat Hari Bersih Indonesia dan Hari Peduli Sampah Nasional. Wah, itu dia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Angela yang tadi sudah memberikan kata-kata sambutan ya, Non ya. Nah, acara selanjutnya apa lagi nih, Non? Acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kevin Kanamori selaku dari Square Resort Holding yang sebagai Executive Director Square Resort Holding. Kepada Bapak Kevin Kanamori, kami persilahkan. Square Resources Holding is committed to supporting Indonesia on its journey towards sustainability. Sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Miftahuddin Amin selaku EVP dan Chief Administration Officer dari PT Paragon Teknologi dan Innovation dari Wardah Cosmetics. Kepada Bapak Miftahuddin Amin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, seluruh tim dan relawan Indonesia Indah Foundation yang sudah menjadi mitra kolaborasi Wardah selama 2 tahun ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Paragon Technology and Innovation, Wardah Cosmetics, untuk berpartisipasi dalam kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari. Sebagai perusahaan, PT Paragon Technology and Innovation memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terus berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat, mitra, dan lingkungan. Salah satu misi perusahaan kami yaitu memelihara bumi yang diimplementasikan melalui salah satu pilar CSR program, yaitu pilar lingkungan. Hal ini melatar belakangi Paragon melalui brand kami, Wardah, mendukung pelaksanaan Hari Bersih Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Indah Foundation. Kegiatan ini merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk memelihara lingkungan. Melalui aksi bersih-bersih yang melibatkan puluhan komunitas dan individu-individu yang tersebar di seluruh Indonesia, semoga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan membangun kebiasaan pilah sampah di tengah masyarakat. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk kita semua, agar bumi yang kita huni dapat selalu terjaga, bebas dari sampah dan masalah-masalah lingkungan lainnya. Karena pelihara bumi adalah tanggung jawab kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Miftahuddin atas sambutannya. Nah, untuk selanjutnya acara apa kita, Non? Acara selanjutnya ini acara yang sudah kita tunggu-tunggu nih Bang dari tadi. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka dengan resmi peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2021. Ini adalah juga sebuah refleksi dari tragedi longsornya TPA Lewi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005 yang pada waktu itu menewaskan sampai 157 orang. Peringatan ini digelar dalam suasana pandemi, suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan setiap kali kita memperingati HPSN, kita bersama-sama melakukan refleksi, mendoakan agar kita juga tidak mengulangi peristiwa yang pernah terjadi dan ambil hikmah dari apa yang pernah kita alami, yaitu melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbulnya sampah, proses pengumpulannya, pengangkutannya, pengolahannya, dan pemrosesan akhirnya. Yang dalam pelaksanaannya harus selalu mempertimbangkan faktor kesehatan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor teknologi, konservasi, estetika, dan faktor-faktor lingkungan lain berhubungan dengan peran serta masyarakat. Dalam pengelolaan sampah perlu ada perubahan pola pikir, perubahan mindset kita, bahwa kota bukan hanya sekedar terlihat bersih dan rapi dengan mengirimkan sampahnya ke TPST, tapi lebih daripada itu adalah mengubah perilaku kita semua, perilaku kita dalam mengelola residu. Langkah paling utama adalah mengurangi yang disebut dengan residu yang tak berguna, yang biasa kita sebut dengan istilah sampah. Karena itu bertepatan dengan peringatan HPSN ini, tema kali ini secara nasional adalah sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Dan kita ingin mempertegas komitmen kita untuk mendorong posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource, melalui pelaksanaan ekonomi sirkular dan sampah sebagai sumber energi. Alhamdulillah, Jakarta telah memulainya. Tahun lalu kita merumuskan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Pengelolaan sampah lingkup RW ini dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah dalam kepengurusan RW yang fungsinya menyelenggarakan pengelolaan sampah di lingkungan RW, mengawasi tertib pengelolaan sampah di lingkungan RW, dan memelihara kebersihan di lingkungan RW. Pengelolaan sampah ini berbasis peran pada setiap rumah tangga untuk memilah sampah yang kemudian dikelola bersama di lingkup RW. Kita semua berperan, warga berperan untuk memilah sampah organik, sampah non-organik, sampah daur ulang, yang nanti harapannya nanti bisa dikelola oleh bank sampah di lingkup RW. Dan ada juga sampah yang tidak mungkin dikelola di sana, yaitu yang biasa kita sebut dengan istilah B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang ini kemudian diangkut oleh petugas untuk dibawa dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada juga sampah residu yang nanti harus dikirim ke tempat penampungan sampah sementara yang akhirnya dibawa ke TPST di Bantar Gebang. Semua proses ini disinergikan dengan peran pemerintah daerah, di mana para lurah memfasilitasi penerapannya dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan jasa penampingan dengan menugaskan para petugas jasa yang merupakan biasa kita sebut dengan istilah PJLP, pendamping RW. Ini merupakan intervensi sosial skala besar, harapannya bisa membantu setahap demi setahap menumbuhkan perilaku baru di dalam mengelola sampah secara bijaksana. Ada jutaan warga di Jakarta, tinggal di 2.742 RW,
yang secara kolosal insya Allah memulai sebuah gaya baru di dalam memperlakukan sampah yang kita sama-sama hasilkan. Karena itu dalam kesempatan ini kita sama-sama akan menyaksikan kick off PJLP pendamping RW tersebut oleh Pak PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Saya ingin sampaikan selamat bertugas kepada teman-teman PJLP pendamping RW. Bekerjalah dengan tulus, dampingi warga dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini semua memberikan manfaat dan bisa dicatat sebagai amal soleh dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dalam kesempatan ini sekaligus saya buka peringatan HPSN 2021 dengan secara resmi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah peringatan ini menjadi pengambil hikmah bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya. Insya Allah kita semua mendapatkan rahmatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan atas sambutan yang diberikan. Nah, itu tadi kita lihat kata-kata dari Bapak Anies Baswedan, salah satunya adalah berkolaborasi ya Non ya. Kita tadi lihat dari skala terkecil yaitu RT, RW itu kita diminta untuk berkolaborasi. Tidak hanya dari sektor pemerintah saja, tetapi dari lapisan terkecil masyarakat Non. Betul sekali Bang, ini juga untuk mengingatkan kita bahwa untuk melakukan sebuah perubahan besar itu nggak perlu kemana-mana dulu deh. Ya, kita coba dulu dari lingkungan terdekat kita yaitu lingkungan RW. Betul ya Bang ya? Betul banget Non. Nah, langsung saja acara selanjutnya yaitu pengenaan secara simbolis rompi PJLP pendamping RW DKI Jakarta oleh PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Bapak Syaripudin. Untuk perwakilan PJLP pendamping yang berasal dari 6 wilayah DKI antara lain yang pertama, Bapak Alditya Rahman selaku perwakilan dari RW 03 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Lalu yang kedua ada Ibu Janiarsih selaku perwakilan dari RW 03 Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Yang ketiga juga ada Ibu Erna Gurnawanti selaku perwakilan dari RW 09 Kelurahan Ciracas Jakarta Timur. Selanjutnya ada Bapak Jajang Cayana, perwakilan dari RW 01 Kelurahan Pegadungan Jakarta Barat. Ibu Retna Budiati, perwakilan dari RW 05 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara. Dan Bapak Iksan, perwakilan dari RW 01 Kelurahan Pulau Tidung Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Selanjutnya kepada Bapak Syaripudin kami persilahkan untuk naik ke atas panggung beserta perwakilan dari pendamping RW yang tadi sudah kami sebutkan satu persatu. Rompi pertama telah diberikan kepada perwakilan yang pertama. Nah Bang, untuk menjaga lingkungan hidup itu adalah sebuah kegiatan yang luar biasa loh Bang. Betul Non. Nah ini kita lihat juga menjaga lingkungan hidup ini adalah salah satunya disematkan dari salah satu dan 6 orang pendamping RW PJLP di DKI Jakarta Non. Kita lihat saat ini Bapak Syaripudin sedang menyampaikan rompi untuk dikenakan kepada pendamping RW yaitu dari 6 perwakilan yang ada di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya
kami persilakan kepada Bapak Syarifudin dan juga perwakilan dari PJLP untuk melakukan foto bersama. Silakan. 3, 2, 1. Senyum Bapak Ibu, meskipun kita pakai masker tapi aura positifnya itu tetap kelihatan kalau kita senyum loh Bapak Ibu. Betul. Jangan lupa untuk senyum. Silakan untuk senyum. Sekali lagi kali ya, kami bantu hitung 1, 2, 3. Dan Wah, berikan tepuk kita tangan berikan dulu tepuk Bapak Ibu tangan yang luar sekalian. biasa. Yel-yel yang menggugah semangat pada pagi hari ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Syarifudin yang sudah membantu memberikan rompi kepada perwakilan dari PJLP tadi ya Non ya. Iya Bang, nah seperti yang kita tahu pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 memaksa berbagai macam sektor untuk melakukan adaptasi. Nah dari adaptasi-adaptasi tersebut itulah muncul inovasi-inovasi baru nih Bang. Salah satu efeknya adalah melakukan virtual atau online. Salah satunya pembelajaran di sekolah itu sekarang pakai online. Nah inovasi yang lahir pada hari ini adalah virtual tour Kampung Samtama. Nah kayaknya Bapak Ibu sekalian ini penasaran nih Bang, apa sih Kampung Samtama itu? Kampung Samtama ini adalah kampung sampah tanggung jawab bersama. Nah ini juga kita cita-citakan ya Non ya, bahwa sebenarnya sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tapi dari seluruh sektor Non. Jadi kita semua wajib menjaga kebersihan dan itu bisa menjadikan Indonesia khususnya Jakarta bisa menjadi lebih bersih lagi Non. Betul sekali Bang. Nah tanpa berlama-lama lagi hadirin sekalian, marilah kita saksikan virtual tour Kampung Samtama di Hari Peringatan Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Liputan virtual tour ini adalah persembahan dari Unilever. Kepada Bapak RB Sutarno, penggiat lingkungan hidup dan penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional tahun 2020, kami persilahkan untuk memandu. Selamat pagi para pemirsa. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan untuk mengenalkan rukun warga percontohan pengolahan sampah di sumber tanpa lahan di Kampung Proklim RW 01 Kelurahan Sunterjaya. Saya Sutarno sebagai penggiat lingkungan hidup ingin mengenalkan bagaimana mengolah sampah secara terpadu tanpa lahan di rumah. Mari kita kenalkan. Nah, para pemirsa, pengolahan sampah itu kuncinya adalah pemilahan. Nah, pemilahan yang pertama adalah sampah mudah terurai. Sampah mudah terurai dimasukkan saja. Kemudian yang kedua adalah sampah kotor, sampah buang, sampah residu yang dikumpulkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sampah media daur ulang. Nah, ini seperti sampah-sampah yang nanti masih bisa dikelola. Yang keempat adalah sampah limbah B3, sampah berbahaya. Ini kita satukan seperti ini. Nah, kalau sudah dipilah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan melakukan pengolahan lanjutan. Mari kita kenalkan. Para pemirsa,
pengolahan sampah mudah terurai bisa dilakukan dengan composting. Apa itu composting? Yaitu drum ini yang bisa diletakkan sampah dapur, sisa makanan, jeroan ayam, ya, tinggal taruh saja. Kemudian nanti sampah itu tidak akan sampai ke bawah karena nanti akan terurai. Di bawah itu nanti akan dipanen secara periodik, 2 minggu sekali pupuk cair. Kemudian di atas itu menjadi media padat. Nah, mengolah sampah mudah terurai ini bukan membuat pupuk, tapi mengurangi sampah di sumber karena 1 tahun baru penuh. Nah, ini hasilnya. Sampah media padat yang ada di atas itu menjadi media tanam. Kemudian sampah di bawah itu adalah sampah cair, itu digunakan sebagai pupuk. Juga nanti sampah cair ini bisa ditingkatkan, diolah menjadi bioaktivator, yaitu untuk pengurai sampah. Nah, kemudian hasil dari media padat ini diharapkan untuk menghijaukan RW kita, RT kita, rumah kita, sehingga minimal kita bisa memiliki 10-20 jenis pohon, maka akan terbangun ketahanan pangan di rumah. Apalagi masa pandemi seperti ini, kita punya cadangan pangan yang berasal dari rumah sendiri. Nah, kalau rumah sudah hijau, RT sudah hijau, RW sudah hijau, maka bisa saja dipaket menjadi karya-karya kreatif untuk kegiatan UKM, ya. Ini menjadi paket-paket yang terpadu, yaitu untuk media tanam. Nah, ini untuk pengolahan sampah mudah terurai. Tetapi sampah mudah terurai bisa juga digunakan dengan sistem maggot, belatung. Kita akan memelihara maggot tanpa lahan, mengolah sampah tanpa lahan. Nah, bagaimana caranya? Untuk maggot nanti akan kita kenalkan dengan Mbak Fatimah sebagai penggiat maggot itu sendiri. Pemirsa, mengolah sampah mudah terurai selain menggunakan composting tadi bisa dilakukan dengan maggot. Nah, ada ahlinya yaitu Mbak Fatimah. Silakan, Mbak. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan pengolahan sampah organik rumah tangga dengan menggunakan biokonversi maggot black soldier fly. Jadi, maggot itu adalah fase larva dari black soldier fly atau lalat tentara hitam. Sampah organik yang sudah kita pilah bisa kita masukkan ke dalam magobok, lalu akan dimakan oleh maggot. Maggot ini sendiri sangat baik untuk pakan ternak karena mengandung protein yang sangat tinggi. Lalu, sampah yang sudah dimakan maggot akan berubah menjadi pupuk organik yang kaya akan unsur hara dengan waktu yang cepat, kurang lebih 2 minggu sampai sebulan. Nah, dengan menggunakan Magobox, kita bisa mengolah sampah organik kita di rumah aja, karena didesain portable dan simple sehingga memudahkan kita untuk mengolah sampah sisa makanan. Nah, diharapkan kita bisa mengolah sampah organik kita dengan maggot sehingga kita bisa mereduksi sampah langsung dari sumbernya. Pemirsa, demikian Mbak Fatimah sudah memberikan penjelasan tentang pengolahan sampah menggunakan maggot sehingga pengolahan sampah mudah terurai, sampah organik di sumber bisa melakukan dengan composting, bisa melakukan dengan maggot sehingga sampah itu menjadi minim yang kita sumbangkan di TPS dan TPA. Masih ada pengolahan sampah media daur ulang yang bisa dikelola sehingga sampah itu sungguh-sungguh terkurangi di sumbernya, yaitu di Bank Sampah Puspa Cindrakana RW 01 Sunterjaya atau Kampung Proklim. Mari kita menuju ke Bank Sampah Puspa Cindrakana.
Selamat pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Saya pemimpin dari Bank Sampah Puspa Tindrakana PCK RW 01 Sunterjaya. Bank Sampah Puspa Tindrakana berdiri dari tahun 2011, sekarang sudah 9 tahun. Saya dulu lokasinya bukan di sini, tetapi di tempat yang baru di RT 013, RT 01. Ini tempat yang baru untuk Bank Sampah Tindrakana, tempatnya masih berantakan, minta maaf ya. Untuk kelancaran Bank Sampah Puspa Tindrakana, kita sementara mendirikan BCK ini untuk biar tetap berjalan Bank Sampah PCK ini untuk kegiatan Bank Sampah Puspa Tindrakana PCK. Kita setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12. Di sini juga ada pengurusnya, ada ketua, ada bendahara, ada sekretarisnya. Dan untuk memenuhi protokol kesehatan, kita punya 24 RT. Jadi setiap RT diwakilkan, dibantu dan didukung oleh kader Dasawisma RW 01. Setiap satu RT diwakili oleh satu kader Dasawisma. Cara kerja dari Bank Sampah PCK ini, nasabah datang ke PCK ini, sampah ditimbang kepada petugas. Setelah kita menimbang, kita lapor ke tempat petugas pencatatan. Di situ sampahnya disesuaikan dengan sampah yang disetor. Kalau sampah plastik bersih, sampah plastik kotor, minyak jelantah, kardus dicatat. Dan untuk pengambilan hasil dari Bank Sampah PCK ini bisa sewaktu-waktu dan bisa setahun sekali di sini. Jadi biasanya untuk pengambilan Bank Sampah PCK ini setahun sekali menjelang hari Lebaran. Jadi sampah bisa menjadi daging, sampah bisa menjadi ayam, sampah menjadi baju baru, sampah bisa menjadi kue Lebaran di sini. Dan kalau misalnya ada nasabah kita sewaktu-waktu yang anaknya sekolah memerlukan kebutuhan anaknya untuk sekolah, bisa sewaktu-waktu ngambil di bendahara PCK ini. Saya mengharapkan untuk Bank Sampah PCK ini bisa menjadi inspirasi dari wilayah-wilayah lain untuk pemilahan sampah sebelum keluar rumah, karena sampah bisa menjadi berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah pengelolaan sampah mudah terurai dengan composting dan dengan maggot, juga pengelolaan sampah media daur ulang melalui bank sampah. Sangat penting peran serta rukun warga, peran serta PKK, dan kader Dasawisma di dalam keterlibatan pengelolaan lingkungan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi replikasi di 2.742 rukun warga se-DKI Jakarta. Selamat pagi, salam selestari, sehat selalu. Baik, terima kasih kepada Bapak RB Sutarno atas virtual tour Kampung Samtama. Wah, tadi keren banget Bang. Selama aku menyaksikan videonya tadi, itu benar-benar terkesima. Karena siapa yang sangka bahwa sampah yang kita kira nggak berguna, ternyata masih bisa kok digunakan
Dan tadi juga saya lihat di gangnya itu Non, itu ada kiri kanan banyak banget tanaman, tumbuhan, ada buah-buahan juga. Dan ini kita berharap juga ya Non ya bisa menjadi kampung percontohan untuk seluruh wilayah di DKI Jakarta. Dan saya berharap juga kalau misalnya ini bisa diimplementasikan ke seluruh kampung DKI Jakarta, maka DKI Jakarta bisa menjadi kota percontohan ya Non ya, atau provinsi percontohan untuk seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia Non. Setuju sekali Bang. Nah, acara selanjutnya adalah Acara selanjutnya yang tak kalah serunya dari yang sebelumnya, mari kita sama-sama saksikan talk show dengan judul Pentingnya Memilah Sampah yang akan dipandu langsung oleh Sasti Hapsari, Noni Jakarta Selatan tahun 2015. Dengan narasumber yang pertama, ada Ibu Angela Richardson selaku founder and chairwoman Indonesia Indah Foundation, ada Bapak Isnawa Aji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, ada Ibu Dwi Eliani selaku CSR Officer PT Paragon Technology and Innovation Wardah Cosmetics. selanjutnya juga ada narasumber Ibu Diatmi Kaulan selaku Manager PR and Branding dari Dai TV. Ada Ibu Devina Veronica sebagai Ambasador Hari Bersih Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Yuri Romero sebagai Program Development Consultant Indonesia Indah Foundation. Selamat menyaksikan. Mungkin saya akan mulai ke Mbak Angela terlebih dahulu, selaku founder dan chairwoman Indonesia Indah Foundation. Mbak Angela. Hai Mbak Sasti, sorry, selalu lupa unmute, ya. Yes, oke. Dan mungkin aku pengen tanya nih ke Mbak Angela, kira-kira kita tahu bersama bahwa kita masih berada dalam coronavirus outbreak pandemi COVID-19. Kira-kira apa sih tantangan yang paling berat dalam melakukan dan tentunya apalagi mengajak masyarakat untuk turut serta dalam aksi bersih di saat pandemi? Yeah, that's a good question Mbak Sasti. Tentunya tantangan yang paling berat adalah cara melindungi kesehatan relawan kami ya, karena ini sangat penting. Makanya kami hanya membuka tim sites di zona hijau. Dan di daerah termasuk zona merah, kami meminta masyarakat untuk bergabung dalam aksi bersih-bersih dengan keluarga serumah saja. Jadi kami meminta individu untuk keluar dari rumah masing-masing dan memungut sampah satu kantong saja untuk dibawa pulang, dipilah, dan dibuang seperti biasa. Jadi kami nanti meminta proses ini didokumentasi pakai HP, di-upload, agar kami bisa sharing, karena nanti akan ada live streaming event pas hari H yang akan dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi ya ada banyak changes dengan regulasi, ada approval yang mungkin nggak dikasih di beberapa lokasi. Jadi kami harus sabar, belajar, go with the flow. Tapi something I found, saya sangat masih kagum dan sangat terinspired dengan relawan kami yang selalu mencari akal untuk bisa melakukan sesuatu yang baik dan inspirational. So that's for me. Pokoknya yang paling penting safety, but still we can do something good walaupun we are not together. Yes, betul banget, setuju. Yang penting semangatnya adalah menjadi agen untuk kebersihan Indonesia ya, tentunya Mbak Angela ya. Iya, tentu. Misalnya harapan kira-kira Mbak Angela untuk tahun-tahun berikutnya terkait Hari Bersih Indonesia? My dream ya, bahwa semua orang akan tahu, oh ini Hari Bersih Indonesia. Kita semua harus turun ke jalan, semua harus memungut sampah, harus membersihkan lingkungan kami masing-masing. Tapi not just one day. Jadi saya pinginnya setiap hari everyone in Indonesia itu peduli tentang lingkungan dan merawat lingkungan dan reduce the waste we create, recycle and reuse also of course. Jadi mengurangi sampah. Betul sekali Mbak Angela, setuju banget. Saya juga berharap nih, sama seperti Mbak Angela, kita punya sense of urgency yang sama ya Mbak Angela, ya, untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Dan saya yakin para tim leader yang sudah hadir di sini adalah
motor penggerak sebenarnya untuk komunitas di daerah masing-masing untuk punya urgensi untuk meningkatkan awareness, kesadaran untuk lebih peduli lagi ke lingkungan sekitarnya. Benar. Terima kasih Mbak Angela. Terima kasih Mbak Dan Sasti. jawabannya kita nanti bakal ngobrol sedikit lagi mungkin. Saya akan beralih ke Pak yang kami hormati Pak Isnawa Aji selaku Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Isnawa. Waalaikumsalam. Pak, mungkin saya pengen bertanya sedikit Pak. Seperti saat ini memang seperti yang kita tahu ada beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan mengalami banjir dan tentunya adalah mungkin efek dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, buang sampah sembarangan. Menurut Bapak kira-kira apa yang harus kita lakukan agar warga masyarakat ini paham akan pentingnya menjaga lingkungan dan mungkin bisa di-share sedikit Pak, berbagi kepada kita semua apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam hal ini. Ya, makasih Mbak. Jadi gini, saya kan juga pernah di Dinas LH ya dengan Mbak Angela dan teman-teman mengadakan APSN. Makasih ya Mbak. Ya, akhirnya bergulir terus menjadi tradisi yang bagus sekali yang harus dilaksanakan. Memang kita masih di tengah pandemi COVID, Bapak Ibu, ya. Apalagi Jakarta Selatan termasuk zonanya merah banget. Ya, kadang kalau rapat Zoom meeting dengan menteri saya malu karena Jakarta Selatan masih juara COVID. Ya, setelah Jakarta Timur. Ya, jadi memang PR kita berat. Salah satunya yang harus disikapi pada saat Hari Bersih Indonesia karena di tengah pandemi COVID, tentunya harus dicari strategi-strategi bagaimana mempick up serta mengumpulkan hasil pilihan-pilihan sampah. Karena sekali lagi, teman-teman, Bapak Ibu, kita tidak dalam kondisi yang normal, ya. Kita tidak boleh berkerumun, kita harus physical distancing, ya kan, harus pakai masker dan lain-lain. Artinya, apalagi sekarang sedang PPKM mikro, ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini tentunya harus disikapi. Saya di Jakarta Selatan pasti akan support full Mbak Angela, ya, kepada teman-teman Sudin LH, penyiapan truknya. Mungkin saya memberikan satu saran, bagaimana kalau H-7 sebelum pelaksanaan tanggal 21, kita mulai dropping truk-truk sampah kita di titik-titik yang memungkinkan orang-orang untuk mengumpulkan sampahnya. Jadi tidak mesti misalnya di tanggal 21-nya, seperti Mbak Angela bilang ini kan harusnya everyday ya, setiap hari, jadi tidak hanya di satu hari. Jadi ini untuk tujuan kita supaya tidak ada kerumunan massa. Ya, bayangan saya anak pramuka, pasti banyak anak pramuka yang ingin mengumpulkan sampahnya dari rumah. Anak-anak kader-kader Palang Merah, mereka pasti ingin mengumpulkan sampah. Nah, kita kasih spare waktu yang cukup panjang untuk mereka misalnya menaruh sampahnya di kantor kelurahan, naruh di lapangan, naruh di taman-taman maju bersama, taruh di lapangan-lapangan atau di tempat-tempat lain yang memang sudah disepakati. Kemudian berkaitan dengan banjir, Mbak, kita kemarin Jakarta Selatan mengalami kenaikan banjir yang luar biasa akibat meningkatnya hulu. Pada saat Katulampa ketinggian siaga 2 dan Depok siaga 2, otomatis 8 jam air sudah menggenangi 2-3 meter rumah yang ada di bantaran Sungai Ciliwung. Ini betul-betul rumah-rumah yang nempel dengan sungai, jadi sulit sekali bagi kita. Saya sudah mengingatkan Kementerian PUPR, tolong program normalisasi, ya, pembebasan lahannya dipercepat agar mereka bisa pindah-pindah ke rusun-rusun, agar bangunan-bangunannya bisa segera kita relokasi untuk dibikin tanggul-tanggul ataupun sipil-sipil. Nah, tetapi Bapak Ibu, semua kembali kepada perilaku dan habit, ya. Saya lihat, mohon maaf, sudah mulai kendor lagi nih protokol kesehatannya, termasuk juga semangat untuk tidak buang sampah sembarangan. Kita lihat di mana-mana seiring dengan kemudahan berbelanja dengan online misalnya, akhirnya terjadi di setiap rumah banyak sekali packaging yang tidak terpakai. Banyak sekali masker-masker yang asal buang. Banyak sekali misalnya kita salah satunya Mbak Angela juga setuju electronic waste, Mbak. Itu ada di rumah-rumah kita. Bekas baterai, lampu, bohlam, dan lain-lain yang bingung mereka buangnya mana. Nah, ini mungkin kesempatan buat kita. Dinas LH punya Dropbox e-waste misalnya, dihimbau juga mereka yang mau buang electronic waste-nya boleh, yang mau buang sampah anorganiknya boleh, dan lain-lain. Satu lagi sebelum saya tutup, saya lagi menggencarkan program Black Soldier Flies atau teknologi maggot di Jakarta Selatan. Ya, kemarin saya di Pasar Minggu, saya ingin pasarnya Pasar Minggu membuang sampah organiknya itu tidak jauh-jauh. Bekas sayur, bekas buah akan dimakan oleh larva kita, oleh maggot kita, nanti akan jadi pupuk cair,
ya akan menjadi larva, akan jadi maggot yang bagus untuk makan ternak, ya untuk misalnya katanya bagus buat kosmetik kalau ada perusahaan yang ingin mengambil misalnya, ataupun yang pasti bisa mendukung program pemberdayaan masyarakat. Dan saya siap di Jakarta Selatan membantu program Hari Bersih Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnawa. Tadi saya pengen menyapa nih ke Mbak Dwi Eliani selaku CSR Officer dari PT Paragon Technology and Innovation Wardah Cosmetics. Nah, seperti yang kita tahu, Mbak Dwi, selama pandemi ini kan pastinya banyak sekali perempuan, pada khususnya yang harus bekerja dari rumah, WFH, dan tentunya banyak menggunakan skincare, body care gitu, hair care, dan mungkin kosmetik untuk menunjang aktivitas WFH. Nah, kira-kira bagaimana mengantisipasi akan banyaknya sampah skincare dan kosmetik ini? Gerakan apa sih yang sudah dilakukan oleh Wardah Kosmetik dalam menjaga lingkungan? Silakan, Mbak Dwi. Iya, terima kasih Mbak Sasti pertanyaannya. Wardah akan mengajak konsumen-konsumennya gitu ya untuk mengembalikan produk dan packaging ke Wardah Store terdekat gitu. Dan tentunya gitu ya jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan di store kami pun juga protokol kesehatan tetap berlaku gitu. Jadi doakan gitu ya semoga program ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya karena sebelumnya bisa dibilang kami tuh udah lumayan sering gitu ya melakukan recycle ini gitu ya bisa jangka panjang gitu sehingga masyarakat bisa juga nih memilah sampah kosmetiknya gitu yang ada di rumah gitu khususnya Wardah dan dikembalikan kepada kami untuk kami recycle secara bertanggung jawab gitu Mbak Sasti. Wow, luar biasa, semoga sustain terus Mbak program yang oleh PT Paragon Technology and Innovation, Wardah Kosmetik, dan tentunya kami bakal senang banget juga karena memang PT PTI atau Paragon Technology Innovation salah satu yang brand yang memang sangat peduli dengan lingkungan ya Mbak Dwi ya. Terima kasih Mbak Dwi atas jawabannya. Ya, baik. Nah, ngomongin soal yang peduli juga tentang lingkungan, saya akan beralih ke Ibu Diatmika Wulan, selaku Manager PR and Branding The ITV. Selamat sore, Ibu Diatmika Wulan. Selamat sore, Mbak. Sore, Ibu. Seperti yang kita tahu nih, Bu, The ITV kan satu-satunya media televisi yang telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bisa diceritakan nggak, Ibu, di-share di semua di sini untuk gerakan-gerakan apa saja yang saat ini tetap digaungkan oleh The ITV kepada masyarakat? Silakan, Ibu. Jadi sebelumnya mungkin saya sedikit share juga tentang The ITV ya. Jadi The ITV itu adalah salah satu televisi non-komersil yang ada di Jabodetabek dan di Medan. Nah, salah satu atau kalau yang di Medan itu sebagian dana operasionalnya adalah berasal dari sampah. Jadi itu yang jadi di kita itu karena kita dengan Yayasan Buddha Seci, kita punya satu daur ulang, beberapa titik daur ulang di Medan juga ada, di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, semuanya ada. Jadi sampah-sampah biasanya dari relawan-relawan kita itu mereka mengumpulkan untuk mereka sumbangkan di titik-titik daur ulang tersebut. Nah, kemudian di situ kita akan olah beberapa, kita sudah olah beberapa menjadi ada semacam kayak kaos yang dari botol plastik. Nah itu kalau dari sisi The ITV-nya dengan daur ulangnya. Nah kalau di dalam The ITV sendiri sebenarnya kita ada dua hal ya Mbak ya. Yang satu kita concern untuk konten lingkungan, jadi kita punya konten tayangan khusus program lingkungan yaitu Bumiku 1 namanya. Nah di situ kita banyak tips-tips tentang daur ulang, tentang pelestarian lingkungan dan lain-lain. Dan kita juga banyak juga kita liputan beberapa masyarakat yang memang concern untuk melestarikan lingkungan di sekitarnya, baik di rumah maupun dalam skala yang lebih besar lagi.
Nah, yang kedua juga adalah kita di lingkungan kantor sendiri itu kita juga punya program pelestarian lingkungan sih. Jadi kita setiap karyawan itu sudah di-encourage dari rumah sudah memilah sampah sendiri. Jadi ada beberapa ada sampah organik, kemudian sampah botol-botol ataupun sampah banyak sampah botol plastik, kemudian ada sampah-sampah yang lain. Nah itu biasanya kita bawa ke kantor untuk kemudian nanti ditaruh di daur ulang. Jadi itu kontribusi kita juga, kita berusaha jadi tidak hanya membuat konten, tapi juga kita juga harus bisa istilahnya kita sendiri yang ada di lingkungan DAI-TV itu juga harus bisa melakukan sendiri. Jadi dari rumah, karena kalau kita cuman kita sosialisasi di luar tapi kita sendiri nggak melakukan kan kayaknya nothing gitu. Jadi kita berusaha di lingkungan kantor kita pun kita juga sudah men-encourage setiap karyawan untuk memulai pilah sampah dan kemudian membawa sampahnya untuk dibawa ke daur ulang di titik di kantor kami sih sebenarnya ada juga titik daur ulang. Jadi di situ kita juga biasa dari teman-teman kantor juga ada kalau sebelum COVID biasanya kita ada relawannya juga Mbak. Tapi sekarang karena COVID jadi ini kegiatannya jadi agak terhenti, jadi relawannya hanya yang ada di titik daur ulang aja gitu. Nah kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kalau dari kita sih berusaha juga tidak hanya membuat konten, tapi juga harus bisa menerapkan buat diri kita sendiri. Begitu Mbak Sasti. Siap Ibu Diatmika Wulan. Berarti kalau tadi memang selain DAI-TV memang membuat konten pelestarian lingkungan, tapi juga memang diinternalisasi ke karyawannya ya Mbak Ibu Diatmika Wulan untuk tetap melestarikan lingkungan. Iya betul. Terima kasih Ibu Diatmika atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak. Dan kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Kak Davina Veronica. Halo Kak Davina, selamat Halo. Hari Bersih Indonesia. Apa kabar? Iya, selamat Hari Bersih Indonesia. Sorry baru join nih, baru bisa gabung. Halo semua, selamat sore. Semoga semuanya sehat ya. Amin, amin. Davina, mungkin tanya sedikit nih Kak. Kakak sebagai ambassador Hari Bersih Indonesia dan tentu juga influencer, apa yang harus dilakukan sih Kak agar masyarakat paham akan pentingnya memilah sampah, dan mungkin bisa di-share juga nih kali Kak Davina apa aja yang sudah dilakukan, siapa tahu bisa menginspirasi semua yang ada di sini. Silakan Kak. Iya, pertama sih kalau boleh aku juga share atau berbagi pandangan aku ya, bahwa kita setiap individu itu harus paham bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang kita beli itu pasti ada dampaknya gitu kan. Jadi kita harus punya critical thinking gitu loh. What we buy, what we eat, what we wear, itu pasti ada impact-nya, ada pengaruhnya di lingkungan gitu loh. Jadi aku pertama sih yang aku lakukan, dan mungkin juga semua teman-teman di luar sana bisa menerapkan, kita mungkin harus mengurangi gaya hidup konsumerisme kita ya gitu loh, mengurangi belanja gitu loh. Jadi maksudnya beli apa yang perlu aja gitu loh, karena mungkin dengan cara itu maksudnya hal kecil yang kita bisa lakukan ya, mengurangi, mereduce, tapi kalau dilakukan banyak orang secara kolektif, maksudnya dilakukan secara kolektif oleh orang-orang, itu akan menjadi sebuah perubahan gitu loh. Terus yang pastinya aku juga seperti teman-teman di sini sih, aku memilah sampah ya, yang organik sama anorganik gitu loh. Aku ada beberapa agent yang memang misalnya sampah-sampah botol atau sasetan tuh kan aku agak banyak karena kebutuhan anjing aku sih gitu loh, cemilan gitu. Emang aku kurangin, seperti aku bilang tadi, aku mengurangi juga belanjaan anjing-anjingku nih, anak-anakku nih. Saya makanannya banyak kan cemilan tuh sasetan gitu ya, itu kan terhitung sasetan juga. Jadi ada agent yang aku selalu from time to time memang udah terkumpul banyak, aku kumpulin, aku kesana karena mereka itu bikin sasetan tuh jadi ini ya,
jadi bahan bangunan. Hebat sekali, namanya Rebrix ya kalau nggak salah. Rebrix. Jadi mereka itu mengumpulkan sampah-sampah sasetan, lalu mereka bikin menjadi bahan bangunan. Jadi mungkin kita sebagai individu harus banyak juga mencari tahu, Google ya, gimana sih caranya kita ini bisa agar yang kita konsumsi itu bisa kita tidak tercemar atau kita tidak menyampah lah di bumi ini gitu loh. Karena semua kebutuhan hidup kita kan, apalagi kalau ngomongin sampah plastik ya, semua kayaknya berasal dari plastik gitu loh, apapun gitu kan. Mau dari setiap kebutuhan kita apapun pasti ada partikel plastiknya gitu loh. Itu kan yang berbahaya ya, plastik itu kan susah sekali terurai gitu loh. Oleh alam gitu loh. Jadi ya itu balik lagi critical thinking gitu loh. Apa yang kita beli itu pasti ada pengaruhnya, ada dampaknya di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan secara in general gitu. Jadi yang aku lakukan selain memang mengurangi gaya hidup konsumerisme aku, di mana aku membeli yang perlu-perlu aja, di samping mungkin masa pandemi ini juga duit berkurang ya, jadi benar-benar emang memilah-milah membeli juga gitu. Terus ya itu aku milah-milah sampah yang pasti kita harus punya agent yang kita emang sudah tahu gitu, ini sampah-sampah yang plastik atau karton atau sasetan itu kemana. Luar biasa, boleh dong tepuk tangannya buat Kak Davina nih. Oke, nah mungkin aku bakal ke Opa nih, Opa Yuri Romero selaku Program Development Consultant Indonesia Indah Foundation. Halo Opa. Halo, apa kabar? Baik. Oke, menurut Opa nih sebagai konsultan program development dari Indonesia Indah Foundation, apa saja sih yang harus dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, khususnya memilah sampah? Silakan Opa. Ya, ini saya pikir ini ya semuanya teman-teman tadi sudah obrol sedikit dari dan di mana kita bisa bantu untuk masalah isu sampah di Indonesia, which is so serious ini. Kita sudah berapa tahun kita sama saya sama Angela, teman-teman dan colleague and friend from Indonesia Indah Foundation dan organisasi lain, dan berapa banyak effort, berapa banyak acara programnya, tapi kita belum kita belum sampai ke levelnya kita ada ekspektasi. Masih contoh ini dengan era pandemi sekarang ini, statistik bilang ini isu waste ini lebih parah itu ya. Ini supposedly kalau kita di rumah aja atau dengan kondisi pandeminya, the expectation was like kurangin sampahnya is the opposite. It's the opposite karena ini di rumah aja people are buying online lebih banyak, konsumen lebih banyak, dan semuanya equal to lebih banyak sampah. Terus itu ya kita masih ada isu seriusnya dengan mindset teman-teman masyarakat, dan kita bisa lihat lebih baik kalau kita scroll lebih ke daerah ini. Kalau teman-teman di kota atau di lingkar kita sudah bisa bicara sama bahasa peduli. Solusi at the individual level ada lebih baik atau belum optimal, tapi kita sudah punya mindset dan mau design our life atau mau design our rutinitas dengan environmentally friendly solution. Tapi dengan daerah, saya baru datang sama istri saya dari daerah Semeru, Volcano Semeru, is so beautiful place, tapi saya disappointed dengan kondisinya sungai di sana. Sungai parah dengan sampahnya, dan saya lihat teman-teman masyarakat di daerah masih main seperti 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, orang tua mereka ada tradisi buang sampah di sungai dengan daerah. Tapi 50 tahun yang lalu, kita nggak ada plastik terlalu banyak seperti sekarang. Mostly the sampah was organic, dan throwing the organic waste to the river, it was not a big deal. I mean, this masih termasuk dengan dinamikanya untuk self-balance dengan ekosistem. Tapi hari ini, kita tahu ini sampah paling dangerous itu dari plastik itu ya.
Dan mereka masih buang sampah plastik di sungai. Dan kondisi infrastruktur ini dengan daerah juga tidak jalan baik. Mereka kalau nggak buang sampah di situ, sampah mau kemana? Kebakar. Terus ada banyak isu dan mostly dari individual position. Dan individual position dari mana kita bisa improve itu dengan pendidikan. Makanya saya senang sekali ada oportunitas lewat Indonesia Indah Foundation untuk bantu sedikit dengan isu pendidikan. Karena kita nggak bisa angkat karakter individualnya, kita nggak bisa improve mindset kita dengan isu waste management kalau kita kurang edukasi, environmental education, to be more specific itu. Semuanya efforts kita mau invest sekarang dan saya sangat senang bisa bantu Indonesia Indah Foundation dengan itu, dengan pendidikan. Kalau kita lebih kuat dengan pendidikan, kita ada lebih banyak oportunitas untuk improve waste management at the domestic level. Nggak apa-apa, ini nanti kalau pemerintah ada atau nggak ada solusinya, tapi kita sudah memulai role modeling approach yang bagus ini untuk waste management sendiri, dan teman-teman dekat lihat, ikut, dan kita enhance the impact yang bagus untuk waste management. Itu dari saya. Thank you so much, Opa Yuri. Thank you so much, Opa, untuk my pleasure. Ya, saya yakin semua teman-teman di sini juga encourage, dan tadi kalau misalnya Opa juga bilang ini adalah para role model yang nantinya bantu teman-teman di sekitarnya untuk juga ikut serta dalam menjaga lingkungan. Thank you so much, Opa. Wah, itu dia tadi, luar biasa sekali talk show yang tadi kita sudah saksikan bersama-sama, baik Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara streaming. Talk show tentang pentingnya memilih sampah yang tadi kita lihat sama-sama dipandu oleh Non Sasti Hapsari. Dan kita juga tadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan pandangan mereka terhadap pentingnya memilih sampah. Untuk selanjutnya kita ada acara apa lagi nih, Non? Nah, tadi kan kita sudah sama-sama menjelajahi virtual tour Kampung Samtama, terus kita juga sudah menyaksikan talk show yang luar biasa inspiratif, dan acara selanjutnya tidak kalah menarik. Acara selanjutnya adalah virtual pilah sampah dari rumah. Nah, hadirin sekalian, mari kita saksikan aksi pilah sampah dari rumah secara serempak. Berikut videonya. Shaila, ini kaleng bisa didaur ulang nggak? Bisa. Very good. Kalau kertas bisa didaur ulang nggak? Bisa. Very good. Hah? Hah? Kalau tisu kotor bisa didaur ulang nggak? Nggak bisa. Tisu kotor dibuang kemana, Shaila? Just pretending. Pretending it's dirty.
Tisu kotor dibuang di mana? Oke, di sini. Dan yang bisa didaur ulang dibuang kemana? Dicuci terus di sini. Well done. Halo, saya Dwi dari Wardah. Saat ini saya sedang berada di rumah berlokasi di Bekasi. Dan hari ini saya dan keluarga sedang melakukan aksi bersih-bersih dan juga pilah sampah. Ini adalah hasil dari bersih-bersih kami di rumah. Sampahmu, tanggung jawabmu. Mari pilah sampah dari rumah. Selamat Hari Bersih Indonesia dan Hari Peduli Sampah Nasional. Yang bersih, yang bersih. Yang bersih, ayo. Itu sengaja tadinya. Kita bersih-bersih. Ini dek, sini dek. Kita bersih. Mari kita dukung dan sukseskan Hari Peduli Sampah Nasional dengan diawali dari lingkup terkecil, memilah sampah dari rumah tangga. Bersih, bersih, bersih. Hai, halo, saya Wina dari Perempuan Tani HKTI dan Kafe Angkringan Baida Purwin. Yuk kita bergerak bareng untuk jadi agen perubahan dengan mulai memilah sampah dari rumah. Ini adalah jelantah, jangan dibuang karena jelantah ini bisa mencemari saluran air, mencemari sungai, dan mencemari laut kita. Jadi jelantah ini bisa diolah menjadi biodiesel untuk menjaga lingkungan kita. Jadi kita mengumpulkan jelantah-jelantah ini, kemudian nanti kita akan donasikan. Ini adalah sampah organik. Sampah-sampah ini berasal dari sisa-sisa sayuran. Sampah-sampah ini kita akan manfaatkan untuk tambahan menjadi kompos. Caranya kita akan pilah-pilah, bersihkan seperti ini. Lalu kita akan, supaya lebih cepat, kita akan potong-potong sedikit. Supaya hasilnya, menghasilkannya akan lebih cepat. Di sini juga ada sisa-sisa bawang, kulit bawang. Dan ini juga ada sayur-sayuran yang busuk, itu kita manfaatkan, kita cacat terlebih dahulu. Dan nanti kita akan gabungkan bersama cangkang, bersama ini, kita akan memasukkan ke dalam kotak kita punya. Ini kita membuat kompos. Dan nanti kita simpan di sini. Dicampurkan dengan telur dan ampas kopi. Jangan lupa untuk bergerak bareng yuk di Hari Bersih Indonesia tanggal 21 Februari 2021. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Saatnya Perempuan Tani berjaya. Wah, aksi pilah sampah dari rumah ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi untuk menjaga lingkungan, kita harus mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga dulu, dari sampah rumah tangga kita pilah. Nah, acara selanjutnya adalah? Acara selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan tampilan yang sudah disiapkan oleh Perkusi Daur Ulang Padepokan Restu Bumi Ciracas, Jakarta Timur. Baik, sudah siap ya teman-teman sekalian?
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman kita dari Perkusi Daur Ulang Padepokan Restu Bumi Ciracas, Jakarta Timur. Iya, luar biasa sekali penampilan dari teman-teman kita ini menggugah semangat kita ya Bang. Betul, ya, Non. pada pagi hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh hadirin yang sudah menyempatkan diri dalam rangkaian acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia 2021. Baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara streaming. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Square Resources Holdings, Wardah Cosmetics, Indo Relawan, MNC Saaci Indonesia, Unilever Indonesia, Fornas Rintara Jaya, Risi Project, PLN, Tiker, Perempuan Tani HKTI, Pertamina, Astra Isuzu, Republika, DAI TV, Now Jakarta, Saya Pilih Bumi, dan Eljon TV. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya pada acara kita pagi hari ini. Dan sampai dengan selesai acara hari ini, Non, dan kita sudah sampai di penghujung acara. sekali lagi saya Non Bunga dan Saya Bang Farhan. pamit undur diri sampai bertemu di kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Bersih Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah acara telah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada panitia, relawan, dan juga Bapak Ibu yang telah hadir. Acara selanjutnya adalah kami persilahkan kepada Bapak Syarifudin serta jajarannya, sponsor dan lain-lain untuk foto bersama.
Silakan kami minta untuk Bapak Syarifudin beserta jajarannya untuk bisa naik ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Dilanjutkan dengan foto bersama teman-teman dari sponsor yang akan segera diarahkan oleh panitia.